Hai semuanya, kembali lagi di channel Zakia. Di video kali ini kita akan membuat olahan ketan kekinian. Ini tampilannya cantik banget ya, rekomen banget untuk ide jualan. Kalau mau tahu caranya dan bahannya apa aja, ikutin terus sampai selesai. Pertama-tama siapkan 250 gram ketan putih. Ini sebelumnya udah aku rendam ya teman-teman. Kurang lebih aku rendamnya 30 menit aja. Kemudian masukkan 250 ml santan. Di sini aku pakai dari 100 ml santan instan yang ditambah dengan air. Lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan selembar daun pandan biar wangi. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau santannya udah menyusut seperti ini kita matikan aja api kompornya ya. Sambil diaduk-aduk kita tunggu sampai santannya menyusut ya teman-teman. Nah, ini santannya udah menyusut, kemudian kita akan kukus. Di sini aku kukus selama 25 menit atau sampai matang. Jangan salpok sama daun pisangnya teman-teman, karena sebelumnya tadi aku udah kukus ubi ungu dan kelapa parut menggunakan daun pisang, jadi daun pisangnya udah kering. Lalu ini kita kukus ya. Sambil menunggu kita haluskan 150 gram ubi ungu yang udah dikukus. Ini kita haluskan menggunakan garpu aja teman-teman. Nah, ini ubi ungunya udah halus ya teman-teman. Ini udah cukup. Kemudian kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan secukupnya kelapa parut yang sudah diberi sejumput garam. Nah, ini udah dikukus ya. Lalu siapkan juga loyang ukuran 20 cm yang sudah dialasi dengan daun pisang. Kemudian ini kita cek ya ketannya sambil diaduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Nah, kalau udah diaduk-aduk seperti ini kita tutup kembali, lalu kita buka kembali. Nah, ini udah aku cek, ini ketannya pulen banget, legit banget, ini udah matang ya. Langsung aja kita angkat. Di sini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar ya ketannya, lalu kita masukkan ubi yang sudah kita haluskan. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Pastikan ubi ungunya tercampur rata dengan ketan ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, ini udah cukup ya. Kemudian kita bisa masukkan ke loyang yang sudah dialasi dengan daun pisang. Lalu kita ratakan sambil sedikit ditekan-tekan ya teman-teman. Pastikan rata ya biar nggak ada yang tebal atau tipisnya. Kemudian ini kita tekan-tekan supaya lebih padat ya teman-teman. Lalu kita diamkan ketannya sampai dingin. Nah, ini ketannya udah dingin. Di sini aku mau sisir bagian pinggirnya seperti ini menggunakan spatula biar mudah untuk mengeluarkannya ya. Kemudian kita lepaskan daun pisangnya. Lalu di sini mau aku potong. Potong pertama kita potong 2 dulu seperti ini. Kemudian kalau udah terpotong 2, kita potong lagi jadi 3 ya teman-teman. Atau potongannya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Untuk memotongnya gunakan spatula aja atau pisau dari plastik ya teman-teman biar enggak lengket. Kemudian kita baluri ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus. Untuk satu resep ini jadi 18 piece ya teman-teman. Hasil bisa bervariasi tergantung dari potongan teman-teman.
Nah, ini udah dibalurin kelapa semua, kemudian kita akan kemas. Di sini aku menggunakan plastik OPP seperti ini ya. Aku pakai ukuran 10 kali 15, tapi bagian pinggirnya udah aku gunting jadi menyesuaikan dengan bentuk kuenya. Nah, ini dia kue ketan ubi ungunya udah jadi. Dari tampilannya sangat menarik banget ya teman-teman. Ini cocok banget sebagai hantaran atau isian snack box ya. Bisa ditambahkan dengan label stiker thank you kayak gini agar lebih menarik ya teman-teman. Kue ini rasanya enak banget teman-teman, legit, manis, dan ketannya ini pulen banget ya. Sekali coba pasti teman-teman ketagihan. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih. Hai semuanya, kembali lagi di channel Neza Zakia. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan lagi ya teman-teman. Di sini kita akan mengolah beras ketan menjadi jajanan tradisional yang enak banget, dijual ribuan, pastinya laku keras. Kalau mau tahu caranya, ikutin terus sampai selesai. Bahan yang diperlukan: 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 250 ml santan. Di sini aku pakai dari 65 ml santan instan yang ditambah dengan air, jadi totalnya 250 ml. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur sampai gulanya larut. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Pewarna warna coklat. Di sini aku pakai 1 tetes aja. Ini gunanya biar warnanya lebih pekat ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai tercampur. Kalau sudah tercampur rata, masukkan 250 gram ketan putih. Ini udah aku cuci dan udah ditiriskan. Lalu diaduk sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, bisa masukkan ke dalam panci. Nah, di sini udah aku masukkan ke dalam panci. Ini kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Nah, di sini kita diamkan aja dulu ya sampai mendidih. Kalau udah mendidih, langsung kita aduk-aduk lagi seperti ini. Ini santannya udah mulai menyusut ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai santannya menyerap ke ketan. Kalau santannya udah benar-benar menyusut seperti ini, matikan api kompornya. Kita tetap aduk ya teman-teman sampai benar-benar santannya menyusut dan menyerap ke ketan. Lalu kita pindahkan ke kukusan. Ini kita akan kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Sesekali kita buka tutupnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk seperti ini supaya ketannya matang merata. Kemudian dikukus kembali. Nah, sekarang kita akan tes ya. Kalau misalnya udah nggak berbiji, berarti ini udah matang. Langsung aja kita angkat. Nah, ini udah pulen banget, langsung diangkat ya. Kemudian di sini udah aku siapkan loyang ukuran 20 x 20 yang udah diolesin dengan minyak goreng. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang ya ketannya. Ini sambil ditekan-tekan dan kita rapikan seperti ini. Kita tekan-tekan seperti ini supaya ketannya padat ya teman-teman, dan nanti kalau udah dipotong ketannya nggak maur. Kemudian sambil diratakan juga ya teman-teman supaya tebalnya rata. Kalau ketannya sudah rapi dan sudah rata seperti ini, teman-teman sisihkan aja dulu sampai kita tunggu ketannya dingin. Nah, ini ketannya udah dingin ya. Kita sisir bagian pinggirnya biar mudah untuk mengeluarkannya. Lalu kita potong 2 seperti ini ya. Di sini aku menggunakan spatula aja biar nggak lengket. Kemudian aku potong 3 lagi ya teman-teman, atau potongannya bisa teman-teman sesuaikan selera masing-masing ya.
Nah, ini hasilnya potongannya untuk dijual 1000-an ya. Di sini aku jadi 18 potong ya. Kemudian di sini juga aku udah siapkan kelapa parut yang udah aku kasih garam. Ini udah dikukus, langsung aja kita balurkan ketannya ke dalam kelapa yang udah dikukus. Kemudian untuk berjualan aku kemas dengan plastik OPP seperti ini. Ini emang agak kegedean ya, tapi nggak apa-apa, nanti bagian pinggirnya bisa kita gunting aja. Di sini aku pakai plastik ukuran 10x10 ya, tapi ini agak kegedean. Teman-teman bisa menggunakan plastik OPP ukuran 8x10 kalau nggak salah. Nah, ini hasilnya, langsung kita ulangi sampai semuanya habis. Agar lebih menarik, teman-teman boleh tambahkan label stiker seperti ini atau label jualan teman-teman ya. Untuk harga jualnya bisa dijual 1000-an atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Semoga resep yang aku bagikan bermanfaat. Terima kasih.